Halo semuanya, saya Ibrahim. Di sini saya akan mereview buku tentang Segala-galanya Ambyar karya Mark Manson. Buku ini berfokus pada dua konsep utama, yaitu harapan dan kenyataan. Manson berargumen bahwa meskipun kita hidup di era yang penuh dengan kemewahan dan teknologi, banyak orang merasa tidak puas dan kehilangan arah. Dalam dunia yang tampaknya lebih baik dari sebelumnya, perasaan putus asa dan kekosongan tetap ada. Siapa sih Mark Manson itu? Mark Manson adalah seorang penulis, blogger, dan pengusaha asal Amerika Serikat yang terkenal karena gaya penulisannya yang lugas, jujur, dan sering kali bercampur dengan humor. Manson memulai karirnya sebagai blogger dengan tulisan-tulisan tentang hubungan, gaya hidup, dan pengembangan diri. Sebelum beralih menjadi penulis buku, blog pribadinya di markmanson.net juga memiliki banyak pengikut. Penekat tulisannya terkenal karena menolak gagasan positivitas berlebihan dalam pengembangan diri, dan sebaliknya mengajarkan cara menerima kenyataan hidup yang kompleks. Harapan. Harapan adalah keyakinan bahwa sesuatu yang diinginkan akan terjadi atau situasi akan membaik di masa depan. Harapan merupakan emosi positif yang dapat memotivasi seseorang untuk bertindak, berharap, dan bekerja menuju tujuan. Harapan memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah memberikan inspirasi, optimisme, dan kekuatan untuk mengatasi tantangan, membantu mengatasi kesedihan, kekecewaan, dan kegagalan, membantu melihat potensi positif dalam setiap situasi, membantu mengambil langkah-langkah positif yang dapat membawa ke hasil yang positif. Di dalam buku ini saya mendapatkan 5 poin. Apa saja poin itu? Yaitu krisis harapan, emosi dan kenyataan, ketidakpastian dan kekacauan, nilai dan prioritas, praktik dan kesadaran. Krisis harapan. Krisis harapan berakar dari kehilangan makna. Poin yang pertama, harapan adalah inti dari keberadaan manusia, tetapi sering hilang ketika seseorang kehilangan tujuan atau makna hidup. Konflik antara logika, thinking brain, dan emosi, feeling brain, serta ketidakpuasan yang timbul dari paradoks kemajuan memperburuk krisis ini. Nilai yang kedua, yaitu solusi menerima keterbatasan dan menemukan harapan dalam cinta. Untuk mengatasi krisis harapan, kita perlu menerima kenyataan hidup yang penuh ketidakpastian dan penderitaan. Cinta tanpa syarat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, menjadi fondasi yang tulus untuk membangun harapan kembali. Manson menjelaskan bahwa harapan adalah komponen fundamental dalam kehidupan manusia. Tanpa harapan, individu bisa merasa terjebak dalam kebosanan atau kekosongan. Ia menggambarkan harapan sebagai sesuatu yang bisa menggerakkan kita, tapi juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Kita seringkali berharap pada hal-hal eksternal seperti kenyataan, status, atau pengakuan yang sebenarnya tidak memberikan kebahagiaan yang tahan lama. Poin kedua, emosi dan kenyataan. Buku ini membahas bagaimana emosi kita seringkali berakar dari cara kita memahami dunia. Manson mengajak pembaca untuk bertahan dengan kenyataan yang pahit dan tidak nyaman, menyadari bahwa semua orang memiliki perjuangan mereka sendiri dapat membantu kita untuk lebih berempati dan mengurangi rasa kesepian. Manson menekankan bahwa mengabaikan perasaan negatif tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, menerima dan memahami perasaan tersebut adalah langkah yang lebih sehat. Terdapat 3 poin nilai di dalam emosi dan kenyataan, yaitu dominasi emosi dalam kehidupan manusia, yaitu emosi feeling brain yang memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan, sementara logika thinking brain sering hanya membenarkan pilihan emosional. Manusia lebih terpengaruhi oleh perasaan daripada fakta. Poin kedua yaitu kenyataan hidup yang tidak sempurna. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian, penderitaan, dan keterbatasan. Menolak menerima kenyataan ini hanya akan memperburuk krisis harapan. Poin yang ketiga yaitu penerimaan dan keselarasan emosi dengan kenyataan.
Untuk menemukan makna hidup, kita perlu menerima kenyataan hidup yang tidak sempurna dan belajar berdamai dengan emosi kita. Ini memungkinkan kita membangun harapan yang lebih autentik dan bertahan lama. Kita lanjut ke ketidakpastian dan kekacauan. Ketidakpastian adalah sifat dasar kehidupan. Tidak ada hal yang benar-benar pasti dalam hidup. Segala sesuatu berubah dan berkembang. Keinginan manusia untuk mencari kepastian seringkali berujung pada kecemasan dan penderitaan. Karena kenyataan selalu penuh dengan ambiguitas. Kekacauan sebagai pemicu pertumbuhan. Manson menekankan bahwa kekacauan bukan hanya ancaman tapi juga peluang. Ketidakpastian dan kekacauan memaksa manusia untuk berkembang, beradaptasi, dan menemukan makna baru dalam hidup mereka. Ilusi kontrol. Manusia seringkali merasa memiliki kendali atas hidup mereka, tapi kenyataannya sebagian besar yang terjadi berada di luar kendali. Ketidakmampuan untuk menerima kurangnya terkontrol ini sering menimbulkan frustasi dan perasaan putus asa. Kekacauan sebagai pemicu pertumbuhan. Untuk mengatasi ketidakpastian, manusia sering menciptakan sistem kepercayaan atau ideologi yang memberikan rasa aman palsu. Ketika sistem ini runtuh atau tidak lagi relevan, kekacauan yang lebih besar sering terjadi, memicu krisis harapan. Menerima ketidakpastian untuk menemukan kebebasan. Ke poin selanjutnya, yaitu nilai dan prioritas. Nilai yang sehat menjadi dasar kehidupan yang bermakna. Nilai yang baik seperti tanggung jawab, kejujuran, dan empati membantu membimbing kita menuju makna hidup. Sebaliknya, nilai yang buruk seperti pencarian validasi sosial atau kepuasan hanya membawa kecemasan dan kehampaan. Prioritas harus diselaraskan dengan nilai yang autentik. Prioritas terbaik adalah yang mencerminkan nilai sejati kita, seperti hubungan bermakna atau kontribusi positif. Mengejar prioritas yang dangkal seperti kesenangan instan atau kesuksesan materi, menghambat rasa puas dan makna jangka panjang. Cinta dan pengabdian sebagai nilai tertinggi. Manson menekankan bahwa cinta tanpa syarat dan pengabdian pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri adalah nilai utama yang mampu membawa kebahagiaan dan harapan sejati. Selanjutnya kita lanjut kepada poin yang selanjutnya, yaitu praktik kesadaran. Kesadaran terhadap kenyataan yang tidak sempurna. Manson menekankan pentingnya kesadaran untuk menerima kenyataan bahwa hidup itu penuh ketidakpastian dan kekacauan. Kesadaran membantu kita menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol segalanya, dan hal ini mengurangi rasa frustasi atau keinginan untuk mencari pelarian melalui ilusi. Ada juga menghadapi ketidaknyamanan dengan keberanian. Praktik kesadaran mengajarkan kita untuk menghadapi rasa sakit, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian tanpa berusaha melarikan diri atau menekan perasaan tersebut. Kesadaran ini bukan hanya tentang menerima kenyataan, tetapi juga tentang menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan. Mengamati pikiran dan emosi tanpa penilaian. Salah satu elemen kesadaran adalah kemampuan untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa menilai atau terjebak dalamnya, dan tidak terlalu melekat pada perasaan atau pikiran tertentu. Kita bisa melihat situasi dengan lebih jelas dan mengambil tindakan yang lebih bijaksana. Poin terakhir dari praktik kesadaran yaitu membuka ruang untuk keberanian dan pertumbuhan. Melalui kesadaran, kita dapat membebaskan diri dari pola pikir negatif dan rasa takut, serta membuka ruang bagi pertumbuhan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesadaran memberi kita kesempatan untuk merespon dengan lebih bijaksana terhadap situasi yang penuh tantangan. Kesimpulan dari buku ini adalah sebuah ajakan untuk menghadapi kenyataan hidup dengan jujur dan berani. Manson mengajak pembaca untuk menerima ketidakpastian, memahami nilai-nilai mereka, dan menemukan harapan dalam keadaan yang sulit. Dengan cara ini kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Meskipun dunia ini di sekitar tampak kacau, buku ini adalah panduan untuk memahami bahwa meskipun segala sesuatunya mungkin tampak fakat, masih ada ruang untuk harapan dan pertumbuhan. Itu saja hasil review buku yang saya dapatkan. Terima kasih.